Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Yang saya hormati, adinda saya yang begitu luar biasa. Kami satu kelurahan, kami besar bersama, dan di kampung yang kadang terkenal kurang bagus, tetapi di sana pun lahir anak-anak muda yang kemudian mau berubah, dan salah satunya adalah Teacher Abu. Pak Ketua Bimbing, ini mahasiswa saya, mahasiswa alumni Undikma, dan dulu kayaknya di program PPL-nya itu masih saya sebagai kepala lembaga di situ. Oke. Adik-adikku semuanya yang saya banggakan, terima kasih, dan ini kebahagiaan tersendiri buat saya. Saya bisa hadir di sini, dan sebenarnya saya sudah agak lama kepingin duduk di sini. Iya, bayangkan saya kalau ngambil ATM dulu selalu di sini. Saya kalau belum sempat ngambil uang, saya kemudian diminta istri tolong ambilkan. Ya, saya ambilnya ke sini. Ini siapa tuh yang punya kafe ini? Ini kecil tapi bagi saya ini sangat produktif, karena saya lihat ada beberapa mahasiswa yang nongkrong dan seterusnya. Ternyata kekuatan silaturahmilah yang kemudian membawa saya duduk di kafe Devia ini. Tepuk tangan dulu untuk kafenya. Adik-adikku semua yang saya banggakan, pertama saya perlu memperkenalkan identitas terlebih jauh. Nama si Sutarto, namun kalau terdengar dari nama, banyak orang yang mengira saya orang Jawa. Ya, karena namanya memang nama ini Jawa Tulen lah, Sutarto, tapi aslinya dari Dongku, dari Dorongau, satu kelurahan Kadaisasi dengan Teacher Abu. Cuman karena panggilan nama, saya dapat istrinya yang orang Jawa. Istrinya dari Ponorogo. Jadi kalau Yogyakarta bisa dipotong jadi Jogja, kalau Ponorogo jangan. Ya. Dan itu hadiah besar bagi saya, karena pada saat saya berangkat S3 menemukan istri ini satu kelas, jadi teman kelas. Teman kelas saya mikirnya begini, kalau saya nikah dengan dia, beasiswa saya double. Iya kan, dulu beasiswa kami sekitar 60 juta satu semester. 60 juta satu semester, ini kalau berdua ini 120 juta. Nah, jadi aman hidup saya di Malang. Akhirnya saya memutuskan mendekati anak, namun ditolak selama setahun. Bayangkan, selama setahun kami kuliah bersama. Ketika dosennya nulis Sutarto dan Intan satu kelompok, beliau masuk hapus namanya. Jangan, saya tidak mau satu kelompok, katanya. Ini kan keterlaluan. Itu bayangkan selama setahun. Akhirnya, ya ini nama baik ini. Akhirnya pulang kampung dulu. Setelah pulang kampung, baru ketemu. Setelah saya pulang kampung setahun kemudian, kalau tidak satu kelompok dengan saya, nangis dia. Cinta ditolak, cinta ditolak, doanya yang diperbanyak. Yang kedua, saya berangkat dari, kami sama-sama dengan Teacher Abu, kalau dari sisi ekonomi, kami ekonomi menengah ke bawah. Saya tahun 2003, orang tua meminta jangan dulu kuliah tahun 2003 ini.
bibi-bibi saya pun kemudian tahun depan saja kuliahnya. Sementara teman-teman saya sudah pada berangkat ke Mataram, ada yang ke Jogja, ada yang ke Malang, Sulawesi, dan seterusnya. Tapi saya bilang, apa ada jaminan tahun depan Mada bisa kuliah? Kalau tidak jelas jaminannya, usahakan Mada diberangkatkan ke Mataram saja. Minimal saya dikasih uang untuk ke Mataram. Singkat cerita saya ke Mataram, dan kampus saya tidak pernah tes ke Unram, saya langsung masuk ke IKIP Mataram. IKIP Mataram tahun 2003 bayar SPP-nya 700.000. Tahu kan? 700.000 itu pun saya dapatkan setelah orang sudah memulai ospek. Saya bilang ke orang tua saya, tolong bantu saya, kirimkan hanya untuk bayar daftar ulang. Tapi saya ingat 700.000, saya dikirimi 700.000 dan saya harus ke terminal saat itu, ambil pagi-pagi, dan untuk bayar daftar ulang. Mulai saat itu saya tidak pernah bayar SPP lagi sampai wisuda. Jangan tepuk tangan dulu. Ini kenapa? Kenapa saya tidak bayar SPP? Jangan diikuti kalau yang ini. Saya tidak bayar SPP memang pertama orang tua tidak punya uang. Sehingga kerjaan saya mulai dari 2003 sampai saya wisuda, kerjaan saya demo terus. Sehingga setiap di IKIP bayar SPP-nya 2. Satu untuk mengambil KRS, karena KRS-nya manual. Yang kedua bayar SPP itu untuk ngambil kartu ujian. 2 ini saya dapat KRS, setiap semester saya dapat 10 lembar KRS. Dan dari 10 ini, kenapa saya bisa dapat 10? Karena pegawai BAK-nya saya bantu terus. Kalau mereka ke Lombok Timur, saya bantu untuk sosialisasi. Sehingga setiap semester saya dikasih 10. 10 ini saya bagi lagi ke teman-teman yang tidak bayar SPP. Ini bagi. Yang kedua, kartu ujian. Orang fotokopi dulu kan ada sheet begini ya. Jadi tidak ada fotokopi, yang ada pakai mesin sheet. Tukang putar itu ya saya membantu. Sehingga ibu kepala pusat itu, Tarto, sudah ini bawa saja 1 lembar ini. 1 lembar itu kan kalau dipecah bisa jadi 10 kartu ujian. Dan kartu ujian pun saya bagi ke teman-teman. Ini yang saya lakukan, saya berusaha untuk tetap survive, menyelesaikan sekolah saya. Terus saya alhamdulillah saya tetap kuliah. Tiba saatnya saya kuliah 3,5 tahun. 3,5 tahun saya kemudian di titik-titik akhir kemudian dihadapkan dengan tagihan yang banyak dari semester 2 sampai terakhir. Tetapi kemudian di akhir saya ditelepon oleh Pak Rektor. Tarto, kok namanya tidak ada dalam daftar yudisium. Mohon maaf Pak, saya sudah ujian skripsi, namun saya belum membayar tunggakan saya semuanya. Tunggakan apa? Saya tidak pernah bayar SPP sejak semester 2 sampai sekarang. Oke, kalau begitu ke ruangan saya. Saya ke ruangan beliau. Ingat, mungkin waktu kalian SMP, mungkin tahun 2006, ada kejadian demo besar-besaran di IKIP. Dulu, kondisi itu kamilah yang berada di situ. Sehingga ditanya, karena kamu sudah membantu kami, maka SPP-nya biar yayasan yang menyelesaikan. Sehingga saya wisuda pun tidak bayar apa-apa. Dan sejak semester 6 saya selalu dapat beasiswa Newmont. Beasiswa Newmont saat itu sampai saya punya KTP dari Sumbawa Barat, Goa Jerewe. Kenapa saya bisa punya KTP di sana? Karena aturannya anak yang mahasiswa yang tinggal di lingkar tambang itu wajib dapat kan. Kalau dulu kan boleh bikin KTP di mana-mana ya. Akhirnya saya bikin KTP di lingkar tambang Desa Goa Jerewe
Sehingga setiap tahun selalu dapat beasiswa itu, dan beasiswa itulah saya pakai untuk menghadirkan orang tua mengikuti wisuda saya. Terus di akhir pun saya wisuda, alhamdulillah. Kalau ditanya apa mengikuti banyak organisasi, ya saya mengikuti banyak. Saya mulai dari ketua HMJ Matematika, ketua pecinta alam matematika, ilmu biologi saat itu, kemudian saya di Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia, saya di Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi, saya di KOP Sukarela Mahasiswa, saya di Raksana, saya ikut semua. Tetapi bagi saya, karena kesuksesan mahasiswa itu harus dua. Satu, suksesnya dalam kelas, yaitu sukses akademiknya. Yang kedua, suksesnya juga harus di luar kelas. Sehingga apapun yang aktivitas di luar kampus, di luar urusan kuliah, saya berusaha maksimal, dan ketika bertabrakan dengan kepentingan kuliah, kuliah tetap saya nomor satukan. Sehingga di wisuda saya termasuk jadi wisudawan terbaik saat itu dengan predikat cum laude. Tidak saja sampai di situ, saya kemudian terus berpikir apa yang harus saya lakukan kemudian agar saya bisa meningkatkan kualitas pendidikan saya. Karena keyakinan saya, apapun yang akan terjadi itu tergantung pada apa yang kita pikirkan. Tadi Pak Teacher Abu selalu harus berpikir yang beda, harus membantu orang, berpikir yang beda, karena itu untuk kemajuan kita semua. Benar. Tanpa disadari, kita hidup ini ada dunia lain, namanya dunia energi. Tadi Teacher Abu ini sering ada energi. Iya, coba bayangkan satu hal, kalau itu tidak percaya. Kadang saya kalau dapat masalah atau saya susah sekalipun, orang tua saya telepon. Coba, dari mana orang tua saya tahu kalau saya sedang susah? Dari mana orang tua saya tahu kalau saya sedang membutuhkan uang? Bahkan saya tidak bisa tidur dalam satu waktu, beliau telepon saya sekitar jam 2. Dia kok belum tidur sampai katanya, kok belum tidur? Ya lagi ada yang saya pikirkan ini Bu. Sudah tidur saja, lupakan dulu sementara waktu, besok dipikirin lagi, sekarang tidur. Apa? Yang perlu dipahami bahwa antara saya dengan orang tua saya itu disatukan oleh energi. Kalau kita paham dalam ilmu kimia, ilmu fisika, ada namanya kimia kuantum, ada namanya fisika kuantum. Dan itu ada energi di balik sana, energi yang menyatukan kita. Dan pada saat tadi kemudian kita membantu orang, yakin saja pada saatnya nanti kita akan dibantu. Itu dalam bentuk energi loh. Ketika energi ini sudah ada, energi ini tidak akan bisa hilang. Dia akan menyatu dalam, kalau yang sekarang kita tidak bisa melihat energi itu. Tetapi yakin saja energi itu ada. Selama kita membantu, pasti orang akan membantu kita. Tetapi pada saat kita berpikir yang buruk, maka yakin saja keburukan itu akan kembali ke kita. Maka seolah-olah saya dalam hidup saya berusaha untuk berpikir positif. Sehingga S2 saya berangkat S2 pun orang tua melarang saya. Jangan S2 dulu, uang dari mana? S2 itu mahal katanya. Saya bilang, kalau orang tua berpikiran SPP-nya mahal, ini itunya mahal, kuliah S2 itu sulit, maka sulit, mahal itulah yang akan kita dapatkan. Dan orang tua saya dapatkan itu. Kalau saya berpikir hal yang sama, saya pun akan dapatkan hal yang sama dengan ibu saya. Akhirnya saya bilang, bismillah, saya ke Jogja. Singkat cerita, di Jogja apa yang terjadi? Saya lulus, daftarnya 4,5 juta. Ya saat itu kan kita tidak punya uang apa-apa, 4,5 juta. Tapi tahu apa yang terjadi? Saya ke ketua yayasan almarhum di Lombok Barat. Pada saat saya ke sana, saya dikasih uang. Ini bertiga dengan teman saya. Ini uangnya 4,5 juta.
kali 3 sudah berapa? 12 juta, 13 juta setengah. 13 juta setengah ini saya langsung diberikan cash. Akhirnya teman yang ikut dengan saya, teman jalan saya pun kasih. Akhirnya kami sama-sama bertiga S2 di Jogja. Apa yang ingin saya sampaikan? Yang mau saya sampaikan adalah ternyata Tuhan itu tidak memberi yang kita minta, tetapi yang diberikan adalah apa yang kita butuhkan. Bukan gitu Pak? Enggak. Oke? Tuhan itu tidak memberi yang kita minta, tetapi apa yang kita butuhkan. Akhirnya saya sering berpikir terbalik. Saya selalu berpikir terbalik, saya butuh terhadap sesuatu dulu. Akhirnya saya memberanikan diri masuk S2. Kalau Tuhan tidak kasih biaya untuk SPP saya, maka Tuhan ini bohong loh. Tetapi kan Tuhan tidak pernah bohong. Coba, saya memberanikan diri S2. Jadi, akhirnya kan saya butuh biaya SPP S2. Janjinya tadi apa? Tidak diberi apa yang diminta, tapi apa yang dibutuhkan. Saya kan sudah sisa mati mikir di mana dapat beasiswa SPP-nya untuk bayar 4,5 juta. Saya bingung dan seterusnya. Saya berusaha kiri kanan, saya coba hubungi teman-teman saya. Apa yang terjadi? Tuhan pun tetap memberikan ke saya melalui Mami Ratmaji, almarhum mantan Bupati Lombok Barat. Karena dulu saya juga pernah membantu beliau. Pada saat saya masuk, Tuhan yang mikir lagi, waduh anak ini kok sudah berani sekali dong. S2 tidak punya uang. Ya karena dia sudah butuh, maka saya pun, Allah pun akan memberikan rezeki itu. Karena janjinya yang tadi itu. Alhamdulillah saya dapat, selang beberapa bulan, saya dapat beasiswa S2. Dan saya juga selesai dengan kurang dari 2 tahun. Singkat cerita, saya lulus dari situ. Orang tua saya bawa lagi ke Jogja. Dari situ pun saya balik dari sana. Kok rasanya hampa tuh, masih ada yang kurang saya ini. Saya kok kepingin sekolah S3 lagi. Tapi S3 itu kan tidak murah. Hitung-hitungan saya kalau SPP-nya 10 juta, 6 semester itu sudah 60 juta. Anggap uang bulanannya 1 juta, setiap bulan 12. Berarti kan ada 12 juta satu tahun, 36 juta 3 tahun. Sudah berapa? Sudah anggap 900 juta. Sewa kosnya, ya lebih kurang dengan biaya kenakalan, artinya ke kafe, jalan-jalan dan seterusnya, lebih kurang 200-an juta. Ini kan berat. Tapi kalau kita berpikir berat, maka yang kita dapatkan adalah beratnya. Karena apa? Yang terjadi itu tergantung pada prasangka hambaku katanya. Iya kan? Yang terjadi itu tergantung pada prasangka hambaku. Jadi kalau prasangkanya baik, maka baik yang didapat. Tetapi kalau prasangkanya buruk, buruk juga yang didapat. Sehingga saya analogikan, kalau dia berpikir A dapat A, mikir B dapat B. Mikir utang, utangnya yang terus bertambah. Kalau mikir uang, uangnya yang datang. Sehingga ini perlu dipelajari, bahwa yang terjadi tergantung prasangka. Saya beberapa kali, karena rezeki itu pun datang tergantung prasangka hambaku. Saya beberapa kali sering mengeluarkan uang 100.000, 50.000, 20.000, 10, 5.000, 2.000 sampai 1.000-an. Dan di beberapa lampu merah saya mengeluarkan uang ini. Dan saya ikhlas memberikan ke siapapun yang ada di situ. Apa yang saya sampaikan? Saya ikhlas ketika adik-adik itu yang meminta-minta ini, tapi syaratnya hanya ngambil selembar. Boleh ngambil selembar yang manapun. Ya, saya tunjukkan. Nah, tahu, yang diambil rata-rata hanya di bawah 20.000. Kenapa tidak berani ngambil yang 20.000 ke atas? Karena yang terjadi sesuai dengan pikirannya. Mereka dari rumah selalu berharap begini. Siapa tahu ada yang ngasih 5.000, 1.000, 2.000 sumbangan.
Karena rizki itu tergantung yang dipikirkan. Sehingga pada saat rizki benar-benar ada di hadapan mata melalui saya, mereka tidak berani ngambil yang 50.000 dan 100.000. Yang diambil hanya 20 ribuan ke bawah. Ya karena di pikirannya dengan uang-uang itu saja yang dia ambil. Sehingga penting kita kemudian meluruskan pikiran untuk mengejar rizki yang kita inginkan, untuk mengejar cita-cita yang kita dambakan, cita-cita yang kita mimpikan. Ini penting. Terus balik lagi yang ketiga, saya balik kampus, saya diangkat jadi pejabat di kampus, namun hanya sebulan. Ini jam berapa? Sebentar lagi. Oke, tinggal sebentar. Saya diangkat sebagai pejabat. Bagi sebagian orang, mereka lebih fokus ke pejabatnya, tapi hitungan saya kok beda. Kalau saya S3, maka saya dapat beasiswanya banyak. Sementara tunjangan jabatan itu saya hanya dapat 1,5 juta. Akhirnya saya memilih beasiswa. Walaupun beasiswa belum jelas saya dapatkan, tetapi keyakinan saya ketika saya butuh untuk bayar SPP, Tuhan yang mikir. Janjinya tadi, tidak akan diberi yang kita minta. Mau nangis sekalipun, kalian nangis sekarang mau dapat beasiswa, minta rizki untuk bayar SPP S3, tidak mungkin dikasih, karena belum butuh tentang itu. Sekarang kalau kalian masih nangis, kemudian butuh untuk biaya wisuda, masih mungkin dikasih, karena memang kita sedang butuh untuk biaya wisuda. Sehingga cerita, saya berangkat, banyak hal yang saya dapatkan selama S3. Tahu pulangnya, saya lanjut cerita tadi. Selama setahun saya tidak diterima oleh ini, bahaya juga. Akhirnya singkat cerita, saya pergi lamar saja ke Ponorogo. Nyampe di Ponorogo, apa yang terjadi? Bayangkan saya sendirian. Rumahnya kan agak besar cewek ini ya, sehingga keluarganya sepanjang kursi itu sudah disiapkan. Saya lebih takut itu dibandingkan ujian disertasi. Saya menyampaikan maksud dan tujuan saya, singkat cerita dikasih 3 syarat. Syarat 1, 2, ya memang tujuan orang berumah tangga yaitu. Syarat yang ketiga ini yang berat, harus tinggal di Jawa. Karena sulit mengajak pulang orang Jawa balik ke kampung, misalnya ke kampung, ke Bima, Dompu, Lombok, sulit. Akhirnya sih ngerti, kalau itu saya mohon maaf, saya tidak bisa menerima, karena saya sudah membangun semuanya di Lombok. Kalau saya tinggal di Jawa, saya harus memulai semuanya dari nol. Sehingga cerita saya balik tidak jadi. Tapi apa yang terjadi, yang saya lakukan adalah, ternyata kunci mendapatkan sesuatu itu 3 bagi saya: pikiran, perasaan, dan spiritual. Spiritual ini ya banyak berdoa, menjalankan ibadah lah ya. Jadi 3 hal ini menjadi kata kunci kita untuk mendapatkan sesuatu entah apapun itulah. Pikiran, perasaan, tadi teacher Abu, pikiran, hati, sehingga saya hubungkan 3 hal: pikiran, perasaan, hati, dan yang terakhir adalah spiritual. Spiritual ini ya agama. Orang yang mengerjakan, bertakwa kepada Tuhan, insya Allah akan dapat sesuatu. Sehingga 4 bulan kemudian beliau yang nelpon, bukan saya. Yuk ke Ponorogo lagi, kata. Karena 3 hal tadi. Kalau saya mikir, jangan si A lagi ya, saya cari si B saja, ya tidak dapat dari sana. Kenapa saya fokus ke sana? Karena saya tidak capek kuliahkan lagi. Dia sudah S3, dia sudah bisa cari makan sendiri. Ya, ini simbiosis mutualisme. Ingat, Tuhan itu bukan pada inginnya kita, tetapi apa yang menjadi fokusnya. Orang banyak yang menginginkan kaya, tapi fokusnya tidak ke kaya. Banyak, siapa sih yang tidak mau kaya? Orang mau jadi
orang sukses, orang mau menjadi orang kaya. Semua orang menginginkan itu. Tetapi fokusnya tidak ke situ, ya tidak bisa. Maka syaratnya tadi adalah pikiran itu menjadi kata kunci kita untuk bisa fokus. Ketika kita fokus pada apapun, maka yakin saja kita akan bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Dan itu terbukti setelah saya balik dari setelah saya wisuda, kami cum laude. Nggak enaknya kami ber-34 orang, 2 kelas. Yang wisuda duluan hanya saya dan istri saya. Nggak enaknya satu, biasanya pasca sarjana itu punya kursi tersendiri ya. Jadi satu deretan pasca semua. Ini karena hanya saya dengan istri yang wisuda, kami disisipkan di fakultas lain. Alhamdulillah kami wisuda dengan predikat cum laude 3,98. Artinya apapun selama kita 3 hal tadi, kita bisa dapatkan itu semua. Balik lagi. Saya balik, ingat saya tidak punya apa-apa. Baliknya dari Malang, saya hanya pakai sepeda motor. Kemudian tugas pertama saya harus bimbing mahasiswa PPL di Lombok Timur. Bayangkan saya sudah semangat ya, pakai jaket bagus, tapi kan kalau pakai motor kan nyampe Lombok Timur juga rambut sudah nggak jelas, kemudian sudah keringatan. Orang bayangkan saya dari sana itu ya, ini dokter yang datang, pastinya kan dokter datang dengan mobil, turun dari mobil, ini nyatanya turun dari sepeda motor. Ini bukan saya ingin bergaya-gaya dan bukan untuk sombong. Tetapi lantas kemudian karena kondisi itu, karena kita berangkat dari masalah untuk merubah cara berpikir kita, maka saya berpikirnya begini, kalau besok saya mau beli mobil, harus begitu. Harus kita punya cita-cita, harus punya mimpi. Kalau tidak ada itu, musik. Jangan berharap saya bisa dapatkan Gisel, saya mikir Gisel saja tidak pernah. Jangan berharap saya bisa bertemu dengan Airlangga Hartarto, mikir Airlangga saja tidak pernah. Tetapi foto saya dengan Airlangga sudah banyak, karena saya sering mikirkan dia, gitu. Kenapa? Singkat cerita, saya balik. Alhamdulillah, saya ajak istri besok ini. Ayo kita cari mobil. Uang dari mana? Ini salah pikirannya. Uang dari mana? Saya bilang, ini salah nih. Kalau mikirnya begini, tidak akan dapat mobil. Ayo kita keliling cari mobil. Bayangkan, saya keliling ya. Hanya mau lihat mobil saja, belum beli nih, hanya lihat saja. Saya keliling, ketemulah mobil Grand Livina itu yang ada di sini. Walaupun tidak bagus-bagus aman. Nah, ini pasti saya beli besok. Singkat cerita, saya 2 hari kemudian dapat hibah dari kementerian sebesar 472 juta. Wah. Ingat tadi, karena saya sudah butuh mobil. Bukan untuk gaya, tapi memang saya butuh dan saya fokus untuk ke arah sana. Melalui mana Tuhan membantu saya? Melalui saya dapat hibah dari Kemenristek Dikti. Saya mengikuti penelitian sejak 2013 sampai hari ini, alhamdulillah masih dapat lah. Besoknya istri saya bilang, "Dek, gimana bayarnya? Ayo kita ke Cakra." Singkat cerita kami serah terima, tapi saya transfer. Ini kan ternyata belum, uangnya baru 4 hari kemudian. Saya kepingin sekali. Akhirnya saya kan sudah ajukan bank ya, ajukan pinjaman ke bank. Hari itu dia cair pinjaman saya ini. Singkat cerita saya ambil mobil. Tanpa saya pernah latihan nyetir, saya hanya belajar lewat YouTube. Gitu. Saya belajar dengan YouTube, karena Meti kan bisa. Akhirnya nyampe rumah ada yang tergoreng sedikit. Bagi saya tidak ada masalah, proses. Tapi saya punya janji. Dulu saya bilang begini,
setiap saya jalan waktu SMP ya, SMP jalan dari Dorongau ke SMP 1. Besok kalau saya punya mobil, pokoknya kapan dimanapun saya punya mobil, saya harus balik ke Dorongau, saya bilang. 3 hari kemudian, 2 hari kemudian saya minta teman saya, tolong bantu saya. Bantu apa? Ajari saya nyetir di tanjakan. Karena kan di tanjakan itu saya takutnya macet, mobilnya mundur. Akhirnya sudah, saya diajak ke Senggigi, di Senggigi. Kami hanya belajar ya di tanjakan, belajar handrem itu saja. Oke, menurut kamu saya bisa nyetir sampai Dombo atau enggak? Oke, berangkat sudah. Akhirnya malam saya berangkat. So, apa yang terjadi? Banyak orang yang ingin belajar mobil berhari-hari, berminggu-minggu, namun tidak bisa. Banyak orang yang sampai belajar mobil berhari-hari, berminggu-minggu, tapi sampai hari ini tidak berani nyetir. Kenapa? Ya pikiran. Jadi kalau pikiran saya menganggap diri saya bisa dan mampu, maka tubuh saya akan merespon saya itu bisa dan mampu. Tetapi kalau berpikir kita ngatur organisasi ini sulit, ngatur ini sulit, ngatur itu sulit. Coba bayangkan saya sekarang ya, saya di kepala lembaga pendidikan pembelajaran dan pelatihan mikro teaching. Saya bersama siapa? Ini ada kami sama kantor dengan Nisa dan Adita. Nah, satu kantor kami di Lembaga Pengelola Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Kota Mataram. LPTSP itu yang mengelola dana CSR Perusahaan Kota Mataram itu kami punya tim bersepuluh. Yang bantu saya Adinda sama Nisa itu. Kenapa Adinda dan Nisa berada di sana? Karena kekuatan tadi, ternyata ada energi lain di balik kebersamaan kita. Saya tidak mengenal Adinda, saya tidak mengenal Nisa, tetapi ini pernah sampaikan ke saya, Bang, kalau ada pekerjaan apa itu, tolong dibantu adik-adik riset. Ya sudah, kata-kata itu masih terngiang di telinga saya. Kemudian pada saat saya butuh yang bantu kami, ya saya hubungi mereka. Inilah. Ada energi, ada dunia lain di balik kita semua. Tidak terlihat tapi nampak, dan saya yakin kalian merasakan. Ketika kalian bersama dengan orang tua, jauh dari orang tua, kalian sedih, orang tua pun ikut sedih dan seterusnya. Akhirnya saya punya mobil. Ya. Yang selanjutnya, saya kepingin bangun TK. Tapi tidak punya sekolahnya. Saya bilang ke istri saya mau ambil rumah itu. Mau ambil rumah tak punya uang. Ini salah mikir. Mau saja dulu, pikir saja dulu bahwa itu akan saya miliki. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Saya mau itu, tiba-tiba teman saya ini mau jual rumah itu. Dia jual rumah, sudah tidak ada masalah, saya mau ngambil. Tapi uangnya belum ada sekarang, tunggu beberapa bulan ke depan. Dia mau menerima. Sehingga cerita, karena saya sudah butuh yang namanya bayar rumah ini, kan saya setiap hari mikirin ini, di mana sekarang dapat uang ini ya, uang mana lagi yang perlu saya cari, yang perlu saya ambil dan seterusnya. Singkat cerita, saya pun dapat hibah lagi. Ya. Jadi rumah sekolah itu saya bayar dengan hibah saya. Sehingga saya selalu berusaha. Katakan, kalau saya mau dibantu oleh Tuhan, maka merasa kita butuh dulu gitu. Saya ambil rumahnya, gini kata Tuhan, ini anak ini kok sudah berani ambil rumah, rezeki apa lagi yang akan saya berikan? Karena sudah butuh, karena janjinya tadi tidak diberi yang kita minta, tapi yang kita butuhkan yang akan diberikan. Singkat cerita, jadi barang itu, rumah itu sudah saya ambil, sudah saya jadikan sekolah, namanya TK Islam Intan Cendekia. TK Islam Intan Cendekia. Jadi yayasan ini saya dirikan sebagai hadiah untuk istri saya tercinta, gitu. Karena mimpinya dulu gini, kok saya kepingin tuh jadi founder yayasan gitu katanya. Kepingin sekali. Sudah di hari ulang tahun pernikahan,
saya berikan SK Kemenkumhamnya, bukan bunga. Sekarang gurunya 4, bantuan yang ke sana itu ya, ada yang 100 juta, ada yang 50 juta, ada yang 20 juta. Kenapa? Ya karena saya memang membutuhkan itu. Kalau ditanya, di Kota Mataram, alhamdulillah saya dekat dengan pemimpinnya. Pak Mohan itu ketua saya. Saya membantu beliau dalam suksesi harum. Tuan Guru Mujibur Rahman itu wakil wali kotanya. Saya membantu beliau 2 periode selama menjabat sebagai anggota DPR. Ya. Dinas pendidikannya kami tetap komunikasi, dinas sosialnya kami komunikasi. Sehingga apapun, mungkin besok lusa bisa butuh diskusi dengan dinas-dinas, insya Allah saya selalu ada untuk itu. Adik-adikku semua yang saya banggakan, yang membuat kita tidak sukses sesungguhnya salah satu faktornya adalah pikiran. Saya punya buku bagus ini. Saya kepingin bertanya ini. Coba, Allah menciptakan tertawa dan menangis. Oke. Allah itu mematikan dan menghidupkan. Allah itu menciptakan laki-laki dan Allah itu memberi kekayaan dan okay. Inilah yang kemudian yang membatasi kita untuk bisa menjadi orang yang jauh lebih berkecukupan, menjadi orang yang memiliki yang diinginkan, menjadi orang yang sukses. Karena pikiran yang tadi, 4 jawaban yang tadi, 4 pertanyaan tadi, 3-nya salah. 1 salah, 3-nya yang benar. Saya bacakan jawabannya. Jawaban yang pertama, dan dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis. An-Nas 43. Jawaban yang kedua, dan dialah yang mematikan dan menghidupkan. Ayat 44 juga. Jawaban yang ketiga, dialah yang menciptakan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan. Nah, itu sudah terjawab. Dan yang ketiga jawabannya adalah, dan dialah yang memberikan kekayaan dan kecukupan. Tuhan tidak pernah membuat orang itu miskin, tidak ada. Tidak ada kata miskin. Ya. Namun pikiran kita lah yang membuat kemudian kita menjadi orang yang miskin. Saya ada satu cerita. Ada orang yang kemudian mengatakan begini, Pak, saya ini sudah sholat duha, sholat tahajud, sudah sedekah. Kok saya tidak dikabulkan? Kok doa saya tidak dikabulkan? Kok saya malah masih miskin sampai hari ini? Di apa yang salah? Doanya memang sudah dikabulkan kok. Saya sudah sedekah, saya sudah berdoa, saya sholat tahajud, saya kemudian sudah menjalankan semuanya. Kok doa saya tidak dikabulkan? Saya masih tetap miskin, katanya. Sudah dikabulkan, karena yang selalu dia sebutkan kata miskin, doa tidak dikabulkan. Ingat, Allah itu tidak fokus pada tidak pada keinginan kita yang menjadi penarik rezeki, tetapi pada fokusnya kita. Dia memang sudah melakukan semuanya. Padahal kata-kata miskin tadi itu hampir tidak ada, dan jawabannya tadi ya saya sudah sampaikan. Maksud saya, pikiran ini sekali lagi menjadi hal yang sangat luar biasa dan menjadi pintu masuk kita ke mendapatkan sesuatu. Saya tidak bisa memperjelaskan lebih banyak karena waktu mau maghrib. Yang jelas 3 hal itu menjadi penting: pikiran, perasaan, dan spiritual. Dan kata kunci ini semoga bisa membantu adik-adik. Apapun masalahnya, kembalikan ke 3 hal ini. Tuhanlah yang memikirkan rezeki, apalagi untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Insya Allah kita akan berdiskusi di lain waktu. Dan tadi saya ada pertanyaan, apa kemudian bersedia jadi
penasehat bisa, kalau itu untuk kepentingan bersama, untuk kita semua, untuk kebaikan semuanya, saya bersedia membantu adik-adik kita. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang saya takutkan teman-teman sekalian ya. Ketika beliau ngomong, kita tidak akan pernah mau berhenti. Serius ini. Ya, saya sudah mengatakan tadi dua kali berkesempatan bertemu dengan beliau, saya tidak pernah mau berhenti untuk tidak mendengar terus apa yang disampaikan oleh beliau. Terbukti hari ini teman-teman sekalian. Dia tidak pernah, ini yang saya takutkan ya. Ketika beliau ngomong itu kita tidak mau berhenti. Masya Allah, masya Allah, masya Allah. Dengan pengalamannya, ya dengan ilmunya, masya Allah. Ya. Jadi mudah-mudahan ini menjadi hujah kita teman-teman sekalian, bukti cinta kita kepada guru-guru kita, Pak Dr. Sutarto, abangga kita, terus kepada guru besar kita, Teacher Abu Zar Al-Ghifari. Masya Allah. Tepuk tangan untuk orang-orang hebat berdua. Ya, Masya Allah. Baik, teman-teman sekalian, sama-sama terima kasih Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih banyak Pak Dokter, abangga kita, terus Teacher Abu untuk memberikan kesempatan berbagi cerita ya. Tadi alhamdulillah dari proses beliau dari mendapatkan kuliah S1 sampai S3-nya dengan berbagai macam rintangan dan halangan dan permasalahan terjadi. Tapi apa yang dilakukan oleh beliau? Tiga hal kunci sukses dan kunci berhasil yang beliau lakukan dari S1 sampai S3. Apakah dia? Yang pertama adalah pikirannya, kedua adalah perasaannya, dan yang ketiga adalah spiritualnya. Ya, saya percaya teman-teman sekalian, saya percaya Allah akan mempertemukan orang-orang yang memiliki satu visi, orang-orang yang memiliki satu misi. Dan saya pernah mendengar kata-kata dari Teacher Abu, ya. Teacher Abu pernah mengatakan, kalau teman-teman ingin mendekati seseorang, dekatilah hatinya, dekatilah pikirannya, dekatilah perutnya. Sama hal dengan itu teman-teman sekalian. Coba bayangkan, dua orang ini masya Allah sungguh luar biasa teman-teman sekalian, memiliki satu visi dan satu pikiran, ya. Pikiran, perasaan dan spiritual. Kalau Teacher Abu, perut, hati dan pikiran, masya Allah, luar biasa sekali teman-teman sekalian. Ya, jadi sekali lagi Allah akan mempertemukan orang-orang yang memiliki satu visi dan satu misi. Tepuk tangan sekali lagi untuk abang kita Pak Dokter dan Teacher Abu Zar Al-Ghifari.